Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bila kita menyambung kembali dari 4 pembagian air ya. Bagian yang pertama airnya tahir, mutahhir, ghairu makruh. Bagian yang kedua tahir, mutahhir, tapi makruh. Bagaimana dengan bagian yang keempat, yang ketiga? Wal qismu tsalitsu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin bi ghairihi wa huwal ma'ul musta'malu fi rab'i hadatsin au izalati najasin in lam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'da infisalihi am ma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabuhu al-maghsulu minal ma'i. Wal qismu tsalitsu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Wal qismu ats-tsalitsu, dan bagian yang ketiga. Kita masuk pada bagian yang ketiga, tahirun. Airnya suci. Artinya airnya suci. Fi nafsihi, pada dirinya sendiri. Airnya tidak ada masalah. Airnya suci. Namun yang jadi masalah dia ghairu mutahhirin. Dia ghairu mutahhir, tapi dia tidak mensucikan. Li ghairihi, bagi selainnya. Airnya tidak ada masalah. Cuman ketika kita pakai untuk bersuci, dia tidak bisa ya, tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Nah, bagian yang ketiga tadi airnya suci, berarti dipegang tidak ada masalah. Kita pegang, kita sentuh, tidak jadi masalah. Cuman dia bermasalah ketika kita gunakan dia untuk bersuci, untuk berwudu tidak bisa. Ya, untuk mandi juga tidak bisa. Untuk menghilangkan najis dia juga tidak bisa. Karena dia ghairu mutahhirin, tidak mensucikan li ghairihi, bagi selainnya. Apakah dia? Wa huwal ma'ul musta'malu. Dan dia air suci tapi tidak mensucikan itu, wa huwal ma'ul musta'malu. Dan dia adalah air musta'mal. Apa arti musta'mal itu? Air yang sudah dipakai. Airnya sudah pernah diamalkan. Ya, airnya sudah pernah dipakai. Dipakai apa? Fi rab'i hadasin. Airnya itu sudah pernah dipakai fi rab'i hadatsin, ya, pada mengangkat hadas. Artinya air itu sudah pernah dipakai untuk berwudu, dipakai untuk mandi junub. Misalnya Zaipa dia mandi junub. Nah, air sisa mandinya dia tampung dalam satu baskom misalnya. Ya, atau Hidir dia berwudu, di bawah tempat wudunya dia sediakan tempat penampungan air. Nah, air itu mustakmal. Suci ke airnya? Suci, tapi untuk dipakai berwudu kembali tidak bisa. Zaipa mau pakai kembali untuk mandi tidak bisa ya. Zaipa kena tayayam, dicuci dengan itu juga tidak menghilangkan najisnya. Karena dia mustakmal. Au izalati najasin. Tadi mengangkatkan hadas ya, atau izalati najasin, atau air itu bekas pakai menghilangkan najis. Erin kena tayayam, dicuci kakinya. Air cucian kaki tayayam tadi ditampung dalam satu ember atau satu baskom. Bisakah air itu Erin pakai untuk berwudu kembali? Tidak bisa ya, Erin tidak boleh mau menggunakannya untuk berwudu. Dia juga tidak bisa dipakai kembali untuk menghilangkan najis berikutnya. Tuh. Karena dia airnya bekas pakai. Air second ya. Inlam yataghayyar. Inlam, sekalipun tidak yataghayyar, berubah. Kira-kira berubah tidak sifatnya, warnanya, baunya, bekas wudu? Tidak berubah. Ya. Si Siska dia mandi junub dia. Berubah ke airnya? Tidak berubah.
warnanya tetap sama dengan sebelum itu. Dicium pun baunya tidak ada berubah, warnanya pun tetap sama. Kecuali mungkin kalau Jumain yang mandi, airnya berubah keruh. Karena Jumain baru sudah ngangkat pupuk. Atau Faisal mandi berubah. Kenapa Faisal biasanya masak di dapur, baunya bau asap ya. Itu berubah berarti warnanya baunya. Tapi kalau Siska kan tidak berubah. Ya. Pernah begitu, selesai wudhu, selesai mandi nampung air. Pernah? Selesai wudhu nampung air, wudhu itu kita tampung kembali. Pernah katanya di sini ya, dari Pak ya. Dan airnya itu bisa dimanfaatkan, sebenarnya air bekas wudhu itu bisa dimanfaatkan ya. Mungkin satu untuk nyiram tanaman. Dan air bekas wudhu menurut keyakinan sebagian orang bisa digunakan untuk pengobatan. Bisa dipakai untuk pengobatan. Ya, ada cerita satu, ini cerita ya, Allah alam benar tidak. Pernah satu ketika ada seseorang itu dia punya anak yang buta. Dia punya anak buta, jadi sudah berobat ke sana, ini cerita Allah alam benar atau tidaknya. Jadi sudah berobat ke mana-mana tidak sehat. Ini cerita zaman dulu ya. Jadi satu ketika adalah rombongan perampok datang. Ketika masuk pintu rumah disambut sama yang punya rumah, dikiranya orang balik perang. Perampok yang nak merampok rencananya itu ya disambut, dikiranya para pejuang yang balik bawa pedang sambut ini, dimasakkan makanan segala macamnya disedia. Bingung perampok, rencana mau merampok. Tapi malah disambut. Dikiranya para pejuang lagi balik bawa perang atau mau berangkat bawa perang, istilahnya begitulah. Karena zaman dulu kan ada utusan yang dikirim untuk bergabung perang, atau dia balik selesai perang mau balik ke kampung halaman masing-masing, melewati pemukiman masyarakat. Nah, ketika mau masuk dikiranya pada pejuang numpang istirahat, buka pintu sambut segala macam. Nah, singkat cerita tak jadi merampok. Akhirnya para perampok nih ya pergilah ya. Ya, entah apalah merampok, makan lah kenyang, dikasih sangu pula balik. Tak merampok pun sudah dapat yang diinginkan. Nah, tak lama berikutnya lagi rombongan perampok ini lewat lagi mampir. Ada pos untuk mampir ya, ada rumah makan gratis. Ngapain kalau begitu ya? Niat mereka cuma mau mampir saja. Namun ketika mereka ngetuk pintu rumah orang itu dibuka, yang nyambutnya bukan lagi tuan rumah tapi anaknya. Ya, ketika masuk ditanya sama para perampok tadi, bukankah ini dulu orangnya buta? Ya, kata si tuan rumah, kira-kira ceritanya ya. Bagaimana ceritanya bisa sehat? Akhirnya cerita lah tuan rumah bahwasanya dulu waktu para perampok nih mampir ke rumahnya tuh, ketika disediakan tempat wudhu, tempat sholat, rupanya sang tuan rumah menampung air wudhu para perampok ini. Itulah yang dijadikan untuk memandikan anaknya, dan alhamdulillah sehat. No. Ternyata air wudhu bekas perampok pun mujarab. Nah, itu ininya ya. Dan memang menurut keyakinan air bekas wudhu itu bisa dipakai pengobatan. Dan nanti ini misal ya, kadang-kadang ada anak kecil yang mengalami penyakit ain istilahnya itu ya. Itu yang bisa dibagus untuk pengobatan penyakit ain itu adalah air bekas wudhu ibunya. Jadi misalnya Alim punya anaknya sakit-sakitan ya. Anaknya Alim ini sakit-sakitan waktu masih kecil. Nah, air bekas wudhu Alim itu bisa dipakai untuk mengobati anaknya. Ya, baca-baca bala ayat-ayat yang diyakini, baca Fatihah, ayat kursi ya. Trikul, kalau kurang 4 kul ya. Nah, masih kurang baca Yasin ya. Tuh, itu bisa dimandikan kepada anak ya. Nah, tuh kira-kira. Jadi air seken itu pun ada manfaatnya. Tapi tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Tuh Pak ya. Ya. Sering kan di Panampung? Sering. Ya, sekalipun dia tidak berubah.
Kemudian walam yazid waznuhu ba'da infisolihi. Walam yazid, dan tidak bertambah waznuhu oleh timbangannya. Ya, sekalipun dia tidak berubah dan tidak juga apa? Bertambah beratnya. Setelah kita pakai berwudu bertambah berat enggak? Ba'da infisolihi, setelah infisol ya. Setelah berpisahnya air tadi, amma kana ba'da i'tibari, dari apa-apa yang diiktibarkan, diungkapkan, ma yatasarrabuhu, apa-apa yang yatasarrab. Yatasarrab itu sebenarnya minum artinya ya. Tapi yatasarrab di sini artinya ketika berwudu kan ada airnya itu yang diserap ke badan kita ya. Ada yang lengket di badan. Begitu juga ketika kita mandi kan ada airnya yang tinggal di badan. Ma yatasarrabuhul maghsulu, yang dibasuh minal ma. Kan ada air yang cucur tadi itu. Air yang cucur tadi walaupun dia tidak berubah sifatnya, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, dicicip ya masuk air tadi lah masih ya. Kemudian tidak pula bertambah beratnya, itu pun tetap dia mustakmal walaupun timbangannya tidak berubah, artinya tetap masih dengan ukuran aslinya. Tuh, itu namanya air mustakmal, dia suci, tidak ada masalah, dipegang pun tidak ada masalah ya. Namun yang jadi masalah dia tidak bisa dipakai untuk bersuci kembali. Tuh. Kemudian wal mutaghayyiru ai wa min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi. Wal mutaghayyiru ai wa min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi. Wal mutaghayyiru, dan mutaghayyir, air yang berubah. Ai artinya apa? Yang berubah itu wa min hadzal qismi, dan dari ini bagian, artinya masih bagian yang ketiga. Bagian ketiga tadi airnya suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Satu, dia air mustakmal, dan termasuk juga air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci adalah air mutaghayyir, air yang telah berubah. Maka disebut min hadzal qismi, dari pembagian ini juga, yaitu apa? Al ma'ul mutaghayyiru, air yang berubah, ahadu, oleh satu, awsafihi, sifat-sifatnya. Kan sifat air itu kan tiga ya, warna, rasa, bau. Sekarang kita cium baunya berubah setelah Jumain mandi tadi ya, atau setelah Faisal mandi kok ada angin-anginnya gitu ya, ada baunya ya. Atau setelah Jumain mandi agak keruh airnya gitu ya. Atau berubah rasanya ketika Denny selesai mandi, tidak sasra ya, bukan Denny ya, agak asin dikit gitu ya. Betul kan, berubah salah satu sifatnya, salah satu saja, tidak perlu semuanya. Kita yang paling nampak itu warna sama bau ya. Kalau rasa itu kan harus dicicip dulu, siapa juga yang mau mencicipinya ya. Tapi kan yang paling terasa itu kan warna dan bau ya. Artinya air yang berubah oleh salah satu dari sifat-sifatnya. Berubah dengan apa? Bima ai bisyai'in khalatahu minat tahirati taghayyuran yamna'u itlaqu ismil ma'i alaihi. Bima ai bisyai'in khalatahu. Apa beda di kitabnya Fitri? Sama, alhamdulillah ya. Minat tahirati taghayyuran yamna'u itlaqu ismil ma'i alaihi. Dengan apa dia berubah? Bima, dengan apa-apa. Ai artinya bisain, dengan sesuatu yang ada di hatimu dan sesuatu yang ada di hatiku ya. Iya. Sarini ya. Ya. Artinya dia berubah dengan adanya sesuatu yang apa? Khalatahu, yang telah khalat,
mencampuri oleh sesuatu tadi akannya air. Arti ada sesuatu yang masuk ke dalam air. Sesuatu apa tuh apa? Minat tohiroti. Sesuatu itu dari yang tohiroti ya, yang suci suci. Ya sesuatu yang suci. Sabun contohnya, odol contohnya. Sabun suci tak? Iya, odol suci? Suci. Ya. Misalnya ya, sesuatu itu masuk mencampuri air. Barang yang mencampur itu suci. Kopi suci tak? Suci. Teh, bakwan, ya. Sate, ya. Kuah bakso. Mau wudhu tiba-tiba air dalam ember itu tertumpah bakso situ. Berubah sifatnya. Ya, rasanya pasti berubah kan. Walaupun hambar ya, tapi terasa. Apalagi warnanya tuh. Ya tambah bumbu dikit lagi aja di bumbu bakso seember ya, kuah bakso. Yang berubah taghayyuran, yang perubahannya itu apa? Yamna'u itlaqu ismil ma'i alaihi. Yamna'u yang menegah oleh yang yamna'u menegak itlaqu oleh kemutlakan ismil ma'i, nama air alaihi atasnya. Gara-gara masuk benda ini orang menyebutnya berubah. Ya, gara-gara masuk teh, ini teh. Gara-gara masuk susu, tetap teh juga. Ini teh susu. Masuk kopi, tetap teh juga. Ini teh kok kopi ini. Ya, Yuli ya. Yuli itu ya. Mau kopi ya. Ini teh kopi ya. Jadi ditanya, Randi mau kopi? Mau, tapi tidak pakai teh. Ya kis, mana beli kis? Beli kis itu TB tadi ya. Susu B tadi ya. Artinya dicampur dia berubah kayak kopi. Masukkan kopi berubah tak namanya? Disebut orang air kopi. Disebut teh, disebut orang minumnya apa namanya air teh. Masukkan cabai, masukkan bawang, masukkan apa? Jadi gulai. Walaupun dia air kan tetap air, cuman penyebutannya berubah. Nah, ini namanya perubahan yang disebabkan oleh benda-benda suci ya. Fa innahu tahirun ghairu tahurin. Fa innahu tahirun ghairu tahurin. Hissiyan kana taghayyuru au taqdiriyan. Hissiyan kana at-taghayyuru au taqdiriyan. Fa innahu tahirun, maka sesungguhnya dia air tadi tahirun suci. Suci kan, kalau tidak suci ngapain kita minum teh? Ya kan? Suci kan? Kalau itu ngapain kita nyuci baju pakai dia? Ya, karena suci kan? Kadang tuh ngapain kita makan gulai tadi? Apa enggak kita makan kolak dah tadi ya? Apa enggak kita minum saja jus jeruk tadi? Kita minum kan? Menunjukkan kalau dia suci. Tapi ghairu tahurin. Nah, itu jadi masalahnya. Dia tidak tahur. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Alim berwudu pakai perasan jeruk, sah wudunya? Tidak sah. Pakai kelapo ya. Sama kayak pertanyaan siapa kemarin Subhan ya? Fotosintesis ya. No. Metamorfosis. Itu pun juga termasuk tidak mensucikan ya. Tuh. Ada air 1 baskom. Masuk kelapo ke situ. Hissiyan kana taghayyuru. Hissiyan ya, indrawi ya, kira-kira terjemah. Hissi itu kan indrawi ya. Indrawi adanya perubahan itu au takdirian atau ditakdirkan. Hissiyan tadi itu bisa dicerna. Artinya bisa dicium baunya, nampak perubahannya. Panca indera kita bisa mengenali. Hidung kita bisa mengenali baunya berubah. Mata kita bisa melihat warnanya berubah. Ya, pokoknya bisa dikenali dengan mudah. Au takdirian atau perubahannya bersifat takdir. Tidak nampak
Tapi dikira-kira ini berubah. Kita tidak bisa menangkap melalui panca indera ya, tapi dikira-kira berubah. Nah, ini contohnya ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il wardi al munqati'u. Artinya contohnya tadi kama il wardi al munqati'i ya, ar-raihati wal ma'il musta'mali. Ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il wardi al munqati'i ar-raihati wal ma'il musta'mali. Ka'an seperti bahwa ikhtalata telah mencampuri. Ya, di situ ka'an ikhtalata. Iya, karena bertemunya dua yang mati dan mati hamzah wasal pula ya. Ketemu kha yang mati ka'an ikhtalata. Kalau kita baca santai ka'an ikhtalata ya. Seperti bahwa bercampuri bil ma'i dengan air itu ma apa-apa yuafiquhu, apa-apa yang yuafik, yang cocok, yang sesuai akan ia fi sifati pada sifat-sifatnya. Artinya air itu dicampuri dengan yang sama sifatnya dengan air itu sendiri. Air suci, air mutlak yang sedikit tadi dicampuri oleh air lain atau sesuatu lain yang sama sifatnya dengan air itu. Contoh kama ilwardi seperti air mawar. Al munqati'i yang telah hilang. Ar-raihati baunya. Ada air mawar, air kembang. Misalnya si Erin mandi kembang tengah malam. Ya. Airnya ternyata lama-lama bau airnya tuh hilang kayak mawarnya tuh. Ya. Telah hilang baunya. Artinya sifat airnya sama. Kalau dicampur dengan air mawar, dengan air mutlak tadi, kan tak nampak perubahannya. Nah, itu namanya ditakdirkan. Itu pun tetap dia suci tapi tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Wal ma'il musta'mali, dan begitu juga kalau dicampur dengan air mustakmal. Air mustakmal dengan air biasa sifatnya sama. Ada satu ember air mustakmal, satu ember air atau ada setengah ember air mustakmal dan ada lagi setengah ember air mutlak. Campur mustakmal setengah ember dengan setengah ember air mutlak. Nampakkah perubahannya? Enggak. Karena dia dicampuri oleh sesuatu yang sama. Namun masalahnya air ini, mutlak air yang mustakmal ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ketika dia dicampur dengan air yang mutlak, maka air mutlak tadi dihukumkan tidak suci lagi suci tapi tidak bisa dipakai mensucikan karena dia dicampuri oleh sesuatu yang suci. Tapi yang suci itu tidak bisa dipakai. Tuh. Apa maksudnya Pak? Alhamdulillah. Walaupun jarang ngaji, paham. Fa illam yamna itlaqa ismil ma'i alaihi bi an kana taghayyuru bitahiri yasiran au bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa qaddira mukhalifan walam yughayyirhu fala yuslam tahuriyatuhu fahuwa mutahhirun li ghairihi. Fa illam yamna itlaqa ismil ma'i alaihi bi an kana taghayyuru bitahiri yasiran au bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa qaddira mukhalifan walam yughayyirhu fala yuslam tahuriyatuhu fahuwa mutahhirun li ghairihi. Fa illam, maka jika tidak yamna menegah itlaqa akan kemutlakan ismil ma'i alaihi
pemutlakan penamaan air atasnya kalau tidak menegah pemutlakan nama air, artinya airnya tetap mutlak ya. Bi an kana taghayyuru, dan jika dengan bahwa adalah taghayyuruhu ya, berubahnya air itu bitohiri dengan yang suci, yasiran ya mudah atau ringan ya, kira-kira berubahlah tapi dikit, au bima yuwafiku, atau dengan apa-apa yang sesuai al-ma'a akan air fi sifati pada sifat-sifatnya, wa qaddira maka dia ditakdirkan mukhalifan berbeda, walam yughayyirhu dan tidak mengubah akannya, fala yuslab maka tidak yuslab ya. Yuslab itu apa ya, tidak negatifkan, apa bahasa dibena ya, tidak menegatifkan tohuriyatuhu, kesuciannya, artinya tidak menjadikan dia sucinya itu negatif, bahwa mutahhirun li ghairihi, maka dia itu mensucikan bagi yang lainnya. Kalau sekiranya ada, kalau ditakdirkan ya dia berbeda dan tidak mengubah, maka dia itu tidak menegatifkan kesuciannya. Nah, wa taraza bi qaulihi, ini kata kunci dari pengarang kitab kita ya. Dia memberikan semacam apa? Kata kunci lah kira-kira ya. Ada poin pentingnya. Wa taraza bi qaulihi khalatahu. Yang perlu digaris bawah itu kata khalatahu. Nanti ya. Anit tahiri al mujawiri lahu. Fa innahu bakin ala tahuriyatihi walau kana taghayyuru katsiran, wahtaraza biqaulihi khalatahu anit tahiri al mujawiru, salah ya, al mujawiru lahu ya, bukan al mujawiri, al mujawiru lahu, fa innahu makin ala tahuriyatihi, mujawiri ya, anit tahiri ya al mujawiri lahu ya, betul, anit tahiri al mujawiri lahu ya, fa innahu bakin ala tahuriyatihi walau kanat taghayyuru kasiran, wahtaraza dan menjaga biqaulihi dengan perkataannya, artinya ada poinnya itu, coba perhatikan poin ini kata pengarang kita. Nah, poin ini menjadi penjagaan, menjadi kunci. Apa poinnya itu? Khalatahu, perkataan kata-kata khalatahu mencampurinya itu. Anit tahiri dari sesuatu yang suci, al mujawir lahu, tapi yang suci itu mujawir. Nanti kan ada yang namanya mukhalid, sesuatu yang mencampuri. Nah, sesuatu yang mencampur itu tidak termasuk yang namanya mujawir lahu. Kalau mukhalid tadi dia masuk dan dia bercampur. Tapi kalau mujawir dia masuk tidak bercampur. Ya. Istilahnya ini berarti berbeda hukum. Kalau mukhalid bisa merusak kesucian air. Kalau mujawir berbeda hukumnya. Kenapa? Fa innahu bakin ala tahuriyati. Karena sesungguhnya kalau masuk mujawir, nanti kita jelaskan mujawir apa ya. Kita pakai istilah ini dulu. Istilah aslinya dulu. Mujawir itu sesungguhnya dia bakin ala tahuriyati, tetap atas kesuciannya. Berarti air yang kemasukan mujawir dia tetap suci, tetap bakin dia ya. Walau kana taghayyuru katsiran, walaupun perubahannya itu banyak. Ya, walaupun perubahannya itu banyak. Nanti ada contohnya di sini ya. Kalau sekiranya si mujawir masuk, maka tidak jadi masalah. Karena dia mujawir, secara sederhana mujawir itu maknanya tetanggo, jiron, jar ya, yang tetanggo air. Jadi ketika dia berada dalam air, dia bertetanggaan, dia tidak menyatu. Jadi kalau mau aman cukup buang saja. Kalau merasa tidak nyaman dengan dia cukup buang saja. Karena dia walaupun ada perubahan air, tapi itu tetap dihukumkan airnya suci. Karena dengan catatan si mujawir tadi sesuatu yang suci. Ya kalau mujawirnya najis, ya najis lah ya. Tapi kan jelaskan sesuatu tadi anit tohirnya itu mujawir, sesuatu yang suci itu mujawir bagi air.
tetangganya air. Dia berada dalam air tapi bertetanggaan dengan air. Artinya dia tidak menyatu dengan air. Ya, kalau ada sesuatu yang bertetangga dengan air tapi dia tidak menyatu, maka dia tetap dalam keadaan suci walaupun ada perubahan. Misalnya warnanya berubah, baunya berubah, bahkan kalau dicicip sedikit ya rasanya ada berubah tuh. Ya, contohnya adalah minyak. Contoh air minyak. Masuk minyak ke dalam air. Minyak tidak bisa menyatu dengan air. Kita ambil minyaknya, buang. Tapi baunya ada bau kayak bau minyak, tidak masalah. Karena zat minyaknya sudah kita buang, tapi kan meninggalkan bekas bau itu tidak mengapa. Yang penting kalau mau pakai pastikan minyaknya tidak adalah. Karena air itu tidak bisa bersatu dengan minyak. Cuman dia meninggalkan sifatnya nanti ya, salah satu sifat minyak masih tinggal. Yang paling terasa itu mungkin baunya. Bau ini minyak sayur ya tuh. Minyak jelantah. Pahamnya ya dapur ya. Tuh, karena dia mujawir. Dia berdampingan dengan air. Kalau mukhalid nyampur. Itu beda ya, mukhalid itu nyampur. Dia jatuh berubah bercampur. Ya, kayak teh tadi dia masuk akhirnya nyampur air. Kalau minyak tidak bercampur, dia masuk ya sudah. Ya cukup ambil bagian atas minyaknya, buang minyaknya, udah pakai kembali, tidak ada masalah ya. Tes Siska. Ya. Tuh ya. Cukup buang minyaknya saja karena dia mujawir, dia menampingi, dia tidak mencampuri air ya. Wa kadza al-mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghnil ma'u anhu qatinin wa tuhlabin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi. Wa kadza al-mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghnil ma'u anhu qatinin wa tuhlabin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi. Wa kadza, dan seperti ini juga, nah ya, dan seperti ini juga al mutaghayyiru berubah itu, yang berubah itu bi mukhalitin ya, dengan mukhalid, dengan sesuatu yang mencampuri air. Tapi la yastaghni al ma'wanhu, yang tidak mencukupi air daripadanya. Artinya yang tidak mencukupi air daripada itu, bahasa sederhananya begini, mungkin tak kalau di buku air yang tidak bisa berpisah dari dia. Dia mencampuri air, tapi air tidak bisa berpisah dengan dia. Airnya berhajan, air tidak bisa kaya daripadanya. Arti air itu butuh dengan dia. Kalau tidak ada dia, malah airnya rusak. Malah airnya akan hilang. Artinya dia bercampur dengan air sehingga air itu bisa mengalami perubahan, mungkin rasanya, baunya, bahkan warnanya, bahkan ketiga-tiganya berubah. Namun yang jadi masalah, air tidak bisa berpisah dengan dia. Air berhajat dengan sesuatu itu tadi. Nah, qatinin seperti tanah, lumpur. Kan ada genangan air yang keruh warnanya karena terkena tanah. Bisakah dia berpisah dengan tanah itu? Kayak ada ya, seperti contoh inilah kolam buatan yang ada di Mahat itu. Itu kan wadahnya adalah tanah, sehingga airnya tetap keruh. Tidak masalah. Karena memang air tidak bisa berpisah dengan tanah itu. Buang tanahnya, cobalah buang tanahnya itu. Apa yang terjadi? Ya, tidak bisa kan? Bisa? Tidak bisa. Seperti tanah, kayak sumur. Ada sumur, airnya kok keruh terus. Airnya keruh, mau tidak mau, tidak bisa. Berarti karena tidak mau, air yang dari tempat itu tidak bisa berpisah dengan sumurnya. Maka ketika itu airnya tetap suci, lagi mensuci. Begitu juga tuhlab, lumun
kayak ada kolam ya, akhirnya tumbuh lumut di situ. Atau kayak sungai ya, banyak rumputan di pinggirnya sehingga air sungai itu berubah menjadi kayak hijau-hijauan. Ya, itu juga tidak mengapa ya. Begitu juga wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, dan apa-apa yang ada pada maqarrihi, pada tempatnya tadi, wa mamarrihi, dan pada tempat lewatnya air ya. Pada tempat menyimpan air, atau mungkin pada tempat aliran air seperti di pipa. Ternyata pipanya berlumun sehingga berubahlah airnya, baik pada rasanya ya. Ya, berlumun tempatnya. Tempat penampungan air tadi itu juga tidak mengapa. Begitu juga pipanya yang berlumut, dalam bagian pipanya itu misalnya bagian pipanya berlumut, itu pun juga tidak apa. Ya kalau mau bersihkan silakan dibersihkan. Tapi air yang melewati itu kemudian berubah sifatnya, airnya tetap suci lagi mensucikan, karena air memang berhajat dengan dia. Ya, karena tempatnya tanah, ketika air melewati itu berubah dia jadi keruh. Karena tempat itu berlumut atau berumput banyak, sehingga airnya berubah menjadi kehijau-hijauan, juga tidak mengapa ya tuh. Tapi jangan sampailah berlumut ya, bersihkanlah ya. Ya, jangan sampai berlumut, bersihkanlah ya. Wal mutaghayyiru bitulil makti fa innahu tahurun. Wal mutaghayyiru bitulil makti fa innahu tahurun, dan begitu juga wal mutaghayyiru, dan air yang berubah itu dengan sebab apa dia? Bitulil makti, dengan lamanya diam. Tul kan panjang. Dengan panjangnya diam, artinya air itu lama tersimpan. Misalnya si Indah menyimpan air dalam ember yang besar, dia tutup ya 3 bulan kemudian, nah ya, setelah dia balik kampung, dia buka ember itu berubah. Nah, perubahan itu fa innahu tahurun, karena air itu lama diam, maka dia tidak jadi masalah, dia tetap suci. Wal qismur rabi'u ma'un najisun ay mutanajjisun. Wal qismur rabi'u ma'un najisun ay mutanajjisun, dan bagian yang keempat, wal qismur rabi'u tadi kan ada 4 ya, dan bagian yang terakhir, bagian yang keempat, ma'un airnya, najisun air najis. Kok bisa air menajis? Ay mutanajjisun ya, air yang terkena najis. Maksud air najis itu air yang kena najis. Air kan tidak najis, air itu hukumnya suci, namun ada najis di situ. Wahwa kismani, dan dia itu ada terbagi lagi dua. Bagian yang keempat pecah lagi menjadi dua. Oh, wahwa kismani ada kan di situ? Ya, alhamdulillah. Ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi halat fihi najasatun taghayyara amla. Wa huwa ay wal halu annahu ma'un dunal kullataini. Ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi halat fihi najasatun taghayyara amla, wa huwa ay al halu annahu ma'un dunal kullataini. Ahaduha, satu daripada dua, salah duanya. Qalilun, salah satu adalah salah dua lah ya. Ini kan terbagi dua ya. Qalilun ya, yang pertama satu dari dua tadi adalah qalil, artinya airnya sedikit. Wa huwa alladzi halat fihi najasatun, dan dia air yang sedikit itu apa? Halat ya, halat apa? Masuk padanya ya, fihi padanya najasatun oleh najis. Airnya dikit masuk pada air itu najis. Taghayyara, telah berubah itu air, amla ataupun tidak, baik berubah ataupun tidak. Air seember lewat burung, beraklah burung ke dalam air seember tadi. Tengok sifatnya tidak berubah, warnanya tidak berubah,
baunya cium tidak ada, cicip dikit dan macam air biasalah. Berubah ataupun tidak sama saja, ya. Wahwa dan dia, ai wal halu dan keadaan, annahu bahwasanya maun dunal kullatai, dunal kullataini ya, airnya itu kurang dari 2 kula. Masuk sedikit itu kurang dari 2 kula, masuklah tai burung, tai ayam, ya, tai bebek ya, dan tai yang lain nih, dasar derinci lah ya. Airnya sedikit, masuklah benda najis ke dalam itu, ya. Masuk sedikit itu kurang dari 2 kula, maka air ini najis, katanya dia terkena najis. Wa yustasna min hadal kismi al maitatu allati la dama laha sa'ilun inda qatliha au syakki udwin minha. Wa yustasna min hadal kismi al maitatu allati la dama laha sa'ilun inda qatliha au syakki udwin minha. Wa yustasna dan dikecualikan, artinya tidak termasuk. Ini air tadi masuklah, tiba-tiba terbang, jatuhlah burung, ada burung mati masuk dalam ember tadi, maka kena najis karena bangkai ya tuh. Contoh lagi ya, tidak perlu tai lah contohnya ya, tidak perlu tai. Masuklah burung terbang tengah terbang mati burung tuh ya, kena serangan jantung ya. Tiba-tiba burungnya kena serangan jantung, jatuh mati pas masuk ember, maka airnya kemasukan najis, maka air tadi mutana najis ya. Tuh. Ya, baru tinggal jangan tayu contohnya. Berubah ataupun tidak airnya, ambil najisnya sama belah, tidak berubah, tetap dia najis. Nah, dan tidak termasuk min hadal kismi daripada pembagian ini al maitatu, oleh bangkai akan ya, karena wayustasna ya, dan dikecualikan ya. Al maitatu naibul fa'il ya. naibul dan dikecualikan daripada ini bagian akan bangkai allati lada malaha, yang tidak ada darah baginya sailun mengalir, inda qatliha ketika dia dibunuh, au syakki udwin minha atau syakki koyak sobek udwin satu anggota minha daripadanya. Artinya jatuhlah binatang yang, kalau binatang itu dia bangkai ya, kalau bangkai kan najis, kalau bangkai ayam jelasnya najisnya. Nanti kan ada bangkai binatang yang kalau dia dibunuh, kita belah dua badannya, tidak mengeluarkan darah yang mengalir, atau ketika putus kakinya tidak mengalirkan darah, masuk ke dalam ember tadi. Nah, itu tidak termasuk najisnya ya. Itu tidak termasuk. Apa? Kadzubabi ya, subabi, seperti lalat. Si Erin nepuk lalat masuk dalam air, mutan najis, masuk bangkai. Tidak, itu tidak termasuk. Nyamuk mengandung darah, tepuk tuh ngalir darahnya. Ya, jangan mempersulit ya. Darah ada? Ya, kan kita bahas kemarin sesuatu dalam matan takrim ya, sesuatu yang putus dari anggota badan binatang itu adalah bangkai. Iya, buntut sapi putus masuk dalam, walaupun tidak berdarah. Cicak berdarah tak? Coba tangkap satu tas. Ada nak makan cicak tak? Langkap. Jemaah ente gini langkap itu. Iya.
Oh. Seperti ya contohnya pasti bela lalat ya. Dari sana maksudnya nak ngambil ini ya. Belum pernah ketemu lalat pakai darah selama ini kan. Nah, ketika dia mati masuk dalam tempat itu tadi, maka itu tidak dalam masalah. In lam tutrah fihi wa lam tughayyirhu. Itu catatannya, tapi ada catatan. In lam tutrah fihi wa lam tughayyirhu. Jika lam tidak tutrah fihi dilempar padanya. Ya. Lalat tadi terbang serangan jantung tiba-tiba jatuh ke dalam ember. Bukan Faisal sengaja. Iya. Petiknya lalat mati tadi tuh masuk ember ya. Petiknya lagi. Itu kalau dilempar sengaja. Nah, kalau sengaja terhitung mutanajis. Kan sengaja ya. Tepuk mati iya. Kemudian diaduk aduk minum. Jika dia tidak dilemparkan ke sana. Oh, saya tidak melempar, cuma saya letakkan sama lah. Walam tughayyirhu, dan tidak mengubahnya. Dia tidak dilempar. Jatuh dewek tapi ngubah. Airnya najis itu kalau sekiranya tidak berubah. Ya. Semut main-main di pinggir situ ya pleset jatuh mati nggak apa-apa dengan catatan tidak berubah. Masalahnya semut sekampung lewat situ terpleset semua, dicicip agak asam airnya, maka itu najis walaupun semut itu tidak tidak mengalirkan darah, tapi bangkai semut memang najis. Tapi dia masuk sendiri, mati di sana. Kalau tidak mengubah sifat, dia tetap suci. Dia masuk sendiri, mati sendiri di sana, kemudian tapi banyak sehingga mengubah air, maka airnya jadi najis. Atau tidak berubah, tapi sengaja dimasukkan. Ya. Najis itu airnya kena najis, kemasukan najis. Airnya kemasukan. Ya kemasukan najis ya. Nyamuk itu mengalir darah ya. Nyamuk itu mengalir darah. Yang tidak mengalir darah lah. Coba cek yang jurusan biologi siapa? Ada ya? Tapi yang biologi ya. Pak Yuli pakai darah lah ini. Nah. Kaget lah tanya ya. Panjang lagi ya. Berhenti nanggung pula. Habiskan ini dulu ya. Wa kadzan najasatu allati la yudrikuha at-tarfu. Wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha at-tarfu. Wa kadza, dan seperti ini juga an-najasatu najis allati yang la yudrikuha yang tidak mendapati akan ia at-tarfu oleh pandangan. Begitu juga nanti najis yang tidak didapati oleh pandangan ya. Artinya kalau ada kemasukan najis tapi tidak diketahui. Ya, yang tidak nampak. Maka itu pun juga sebenarnya dia benar najis tapi dimaafkan. Sama tadi air yang kemasukan lalat tadi ya. Sebenarnya dia mutanajis tapi dimaafkan. Itu sebenarnya dimaafkan ya. Begitu juga kalau tercampur najis yang tidak nampak. Maka itu pun juga dimaafkan. Fakullun minhuma la yunajjisul ma'i'a. Fakullun minhuma la yunajjisu al-ma'i'a ya. Maka tiap-tiap dari keduanya itu tidak menajiskan al-ma'i'a akan air ya. Al-ma'i' itu maksudnya benda cair ya, karena ketika kita bicara benda cair di sini adalah air mutlak, maka itu tidak menajiskan air mutlak. Wa yustasna aidan suwarun madhkuratun fil mabsutati. Wa yustasna aidan suwarun madhkuratun fil
toti, dan dikecualikan juga suwarun, gambaran-gambaran atau bentuk-bentuk mazkuratun yang disebutkan fil mabsu toti, pada kitab-kitab yang panjang lebar. Nanti dalam kitab-kitab yang panjang lebar ada penjelasan lebih detail lah ya. Artinya kita tidak perlu bahas sekarang. Nanti ada kitab-kitab yang memang secara dirinci dalam kitab-kitab lah. Tebal-tebal itu contoh-contohnya dirinci lagi. Kita tidak perlu lah. Cukup ya cerita lalat sedikit tadi belah ya. Wa asyara lil qismi tsani minal qismir rabi'i biqaulihi au kana katsiran kullataini fa aktsara fataghayyara yasiran au katsiran. Wa asyara lil qismi tsani minal qismir rabi'i biqaulihi au kana katsiran kullataini fa aktsara fataghayyara yasiran au katsiran. Wa asyara, dan telah memberikan isyarat oleh pengarang kitab kita lil qismi tsani, pada bagian kedua, minal qismir rabi'i, daripada pembagian yang keempat. Bagian yang keempat tadi dibilang terbagi dua. Yang satu airnya kena najis tapi dia sedikit. Dan bagian yang keduanya apa? Biqaulihi, dengan perkataan musannif kita, awkana, atau adalah air itu kasiran, banyak. Airnya banyak. Katiron kullataini, dua kula. Pak aksaro, bahkan lebih. Ya, satu kolam itu. Fataghayyara, maka dia berubah. Yasiran, berubahnya sedikit, au katiran, atau perubahannya banyak. Ada kolam besar, masuk bangkai ayam, berubah sedikit maupun banyak, dia najis. Tapi kalau dia tidak berubah, air yang banyak tadi, maka dia tidak mutanajis. Buang bangkainya, cek sifatnya berubah tidak, maka dia tetap suci. Tapi kita buang bangkainya, cium masih ada bau bangkai, maka air itu mutanajis walaupun dia banyak. Kalau air sedikit tadi berubah atau tidak, mutanajis. Masuk tayayam dalam air seember, tidak berubah, mutanajis. Tapi kalau masuk tayayam ke dalam air satu kolam besar itu, yang lebih dari 2 kolam, tengok warnanya berubah dah. Nah, cium baunya, bau tayayam tidak ada, bau yasora, cicim. Tidak rasa tayayamnya. Ya, untuk tahu rasa tayayam silakan cicip tayayam dulu. Ya, yang paham rasa itu yang sering mikul itu lah ya. Ya, ketika dia mikul itu kan terasa lah, kan debu-debu ini kan masuk dalam hidung, terhirup baunya ya. Ketika lagi ngota-ngota, ha masuk serbuknya dikit kan. Iya. Sudah ngangkat itu kan dengan bau itu dia makan goreng pisang. Nah, semuanya itu. Iya, hafal rasanya. Itu sudah pernah nyoba semua yang sana tuh ya. Kecuali berapa orang yang belum, berdua ya. Berdua itu masih suci gitu. Lainnya sudah mutanah. Ada campur najis. Iya. Cuman yang berdua tuh bentar lagi lah ya. Bentar lagi mutan najis lah. Masih bingung. Ya, enggak apa-apa, nanti Barkani akan ya belum cukup umur, nanti kalau sudah sampai umur paham lah ya. Sekarang ini sudah mustakmal. Bentar lagi mutan najis lah ya. Tapi kayaknya enggak lagi sekarang ya. Enggak lagi ya, karena kesempatan itu kayaknya sudah ini ya. Sudah hilang ya. Ini gara-gara apa namanya? Ekspansi. Tadi penguasa UIN ya, mereka melakukan ekspansi perluasan wilayah kekuasaan ya. Jadi wilayah-wilayah itu dulu sudah dijajah sekarang ini ya. Lagi dibangun jalan tol kabarnya di situ ya. Nah. Pindahan hak milik. Tuh. Maksudnya begitu ya? Paham maksudnya tadi ya? Itu gurau yang tadi itu. Artinya mereka lebih paham rasa tayayam. Ya kan pas mikul kan dikit banyak tercium baunya ya. Yang kering itu kan dia berserbuk gitu ya.
kita hirup. Lagi bercakap-cakap itu ya. Sudah tuh sambil makan langsung lah ya, ikan gorengan ya. Nah, apa Irin pernah nengok mereka begitu? Tidak ada ya, malam ya, jagoi bawa lah ya. Jago muruah, karena kalau siang-siang nampak di Erin, nampak di ini. Masa teladannya mau najis. Ya deh. Kalau macam ini tidak jadilah ya. Itu kan menurut pandangan Erin sama Citra. Tapi bagi Fitri inilah yang dia cari ya. Karena menurut Fitri dia tidak berubah rasanya. Iya. Ubah. Apa deh Pak? Tidak apa-apa ya. Apa nangis kan? Sudah kedua ya. Belum jadi kan akur jangan jadi. Dir ya. Beda rumah tuh nggak apa-apa. Beda rumah sebelahan kan. Iya, sebelahan ya. Satu komplek. Ya, Citra jadi wasit. Nah, kita sambung wal kullatani. Khamsumi'ati ritlin ya. Hilang ngantuknya kan? Nah, sengaja ya. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin baghdadiyin takriban fil asahi fihima ya. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin baghdadiyin ritlin mukaripli ya. Takriban fil asahi fihima. Wal kullatani dan dua kula. Kan katanya dua kula tadi itu. Standar banyak itu adalah dua kula ya. Dan dua kula itu apa? Khamsumi'ati ritlin 500 liter. Baghdadiyin 500 liter Baghdad takriban. Ya, mendekati artinya kurang lebih 500 liter Baghdad fil asahi pada pendapat yang paling sah. Fihima pada kedua kula tadi. Ya kalau kita ini belum ya. Waritlul Baghdadiyu indan Nawawi mi'atu wa samaniyatu wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'in wa arba'atu asba'i dirhamin. Waritlul Baghdadiyu indan Nawawi mi'atun wa samaniyatun wa ishruna dirhaman wa arbi'atu asba'i dirhamin. Waritlul Baghdadiyu dan liter Baghdad itu indan Nawawi di sisi Al-Imam An-Nawawi berapa? 100 dan 8 dan 20. 128 dirham wa arba'atu asba'i dirhamin dan 4 per 7. 4 per 7 dirham berarti 128 ditambah 4 per 7 dirham. Nah, hitung dewek lah yang matematika Yuli hitung li. Berapa? Pai ya. A5 ya. Iya. A5 yang hitung. Berapa tuh kira-kira? 128 dirham ditambah 4 per 7. 4 per 7 itu macam mana? Ya hitung lah ya. 4 per 7. 4 per 7 itu kayak mana? 4 dibagi tuh 7 berapa persen itu? Berapa kalau dipersenkan desimalkan? 0, berapa tuh?
Artinya ya 128 ditambah 4/7 tadi. Ditambah 4/7, 0, berapa tuh? Ya, pokoknya koma sekian lah ya. Oh. Ya kalau kita literkan ke liter Indonesia itu kurang lebih 270. Liter Indonesia lebih besar daripada liter badan. Kalau liter kita kurang lebih 270-an. Oh. Wa tarakal musannifu qisman khamisan wa huwal ma'ul mutahhiru al haramu kal wudu'i bima'in maghsubin au musabbalin lisyurbi. Wa tarakal musannifu qisman khamisan wa huwal ma'ul mutahhiru al haramu kal wudu'i bima'in maghsubin au musabbalin lisyurbi. Wa taraka dan telah meninggalkan oleh al musannifu oleh musannif qisman khamisan akan bagian yang kelima. Musannif kita bilang ada 4, kata pensara sebenarnya 5. Yang satu ini ditinggalkan oleh musannif. Apa yang ditinggalkan itu? Wahwa dan dia yang ditinggalkan bagian yang kelima. Al-ma'ul mutahhiru, airnya mensucikan. Airnya suci bisa dipakai untuk bersuci. Tapi al-haramu yang haram, dia suci, mensucikan tapi berdosa kalau dipakai. Ya, wahwa kal wudu'i seperti wudu bima'in maghsubin, dengan air yang dicuri. Ya, maling airnya suci, mensucikan tapi hukumnya haram. Kenapa? Dia berwudu dengan hasil curian, ya. Au musabbalin lisyurbi, atau air yang musabbal yang disiapkan lisyurbi untuk minum. Ada air sedikit, air itu khusus untuk minum, dipakainya wudu. Apa terjadi? Orang habis kehausan, maka airnya suci, mensucikan, tapi haram menggunakannya berwudu. Kehabisan nggak apa-apa ya kan tadi? Hah? Kalau nggak kehabisan. Itu tinggal dikit lagi kalau. Kan mulai lagi kan. Dari Pak banyaknya pengalamannya tuh. Oh, nanti galonnya sudah kan ya. Jangan segalon berdua pula, pisahkan galonnya. Oh. Apa pula ke Indah apa gini? Apa mau mengajak Indah sebagai yang ketiga? Nah, kita cukupkan dulu mungkin diskusinya setelah ditutup ya. Nah, tati mikirati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.